Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Alhamdulillah malam hari ini saya bertemu dengan, saya sih anggap ini guru saya. Guru saya. Dan dari informasi yang saya dapat itu beliau ini banyak bersinggungan lah dengan banyak tokoh-tokoh nasional yang karena hubungannya dari buku ya Pak. Iya. Saya perkenalkan di sini nama familiarnya Cak Tarno. Iya. Ya. Ya. Saya panggil Cak Tarno. Iya. Oke. Cak Tarno aja. Ya. Sebelumnya tentang Cak Tarno ini, beliau banyak aktif di dunia perbukuan. Ya mungkin letterbox-nya pernah berdagang buku gitu. Iya, pernah berjualan buku. Berjualan buku dan diawali di ini ya Pak, apa? Di kampus UI. Kampus UI. Dan yang menarik juga saya dapat informasi selain berjualan buku juga sering mengadakan diskusi-diskusi. Iya betul. Dan banyak tokoh-tokoh yang suka hadir siapa Pak? Yang hadir di situ salah satunya adalah Rocky Gerung. Wah, Pak Rocky Gerung ya. Terus Pak Tommy F. Awi, Pak Tommy F. Awi ini. Martin Suryajaya. Waduh, ini tokoh-tokoh yang suaranya itu kadang-kadang mempengaruhi opini publik. Dan juga satu catatan yang juga saya baca, beliau punya satu pemikiran tentang ruang kosong. Nah, saya datang ke sini tuh pengen ketemu langsung dengan Cak Tarno itu untuk bisa, kalau bahasa saya itu ini bahasa Jawa itu menjelentrehkan atau memaparkan tentang ruang kosong. Ini gimana Cak Tarno tentang ruang kosong? Iya. Okay. Jadi gini, perkenalkan saya Cak Tarno. Saya sebagai seorang pedagang buku, pengasong buku. Saya jualan buku di kampus UI itu sejak 1997. Aduh, saya baru lulus. Dan kemudian 2005 saya membuat saya membuat forum diskusi. 2005 membuat forum diskusi Sabtuan setiap hari Sabtu. Di situ berkumpullah orang-orang itu, profesor, doktor itu kumpul di situ. Selain diskusi itu menyampaikan sebuah gagasan, juga diskusi itu juga jadi semacam tempat simulasi para dokter sebelum diuji disertasinya di dalam kampus. Jadi dibuat latihan. Oh, ada think tank ini. Ada pelatihan, ya, ada latihan ini, dan justru ada beberapa yang bilang bahwa kalau sudah didiskusikan di tempat saya, itu justru lancar ketika didiskusikan di di dalam kampus. Okay. Alasannya apa? Alasannya adalah justru malah berat di tempat saya. Jadi apa sih kalau ini anggaplah sebagai tim penguji yang di situ banyak pertanyaan kritis. Karena apa? Karena di tempat saya basicnya tidak hanya dari satu disiplin ilmu, ada dari psikologi, ada dari sosiologi, dari antropologi, dari politik, dari filsafat, dari ekonomisnya. Nanti bagaimana dari sisi ekonomisnya? Bagaimana dari sisi ininya? Berbeda halnya dengan misalkan di kampus. Ini tapi ini kan dari cerita orang. Kalau saya nggak pernah, karena saya nggak pernah merasakan bagaimana di sidang atau ini kan. Berarti banyak juga yang banyak. Ya itu yang dokter-dokter yang sudah lulus atau dosen-dosen yang ngumpul di situ. Dan formatnya gimana? Diskusi gitu sih. Diskusi ngeriung. Ada juga di luar itu yang ngeriung, tapi tetap ngeriung
Tapi tetap diskusi di tempat saya tidak ada yang tidak menggunakan makalah. Jadi si apa namanya yang memaparkan sebuah wacana ini apa gagasan itu dia harus membuat makalah. Nanti pas diskusi ada moderator. Jadi dia ada yang moderatori. Nanti begitu ada pertanyaan yang menyimpang dari itu langsung di-cut. Pindah. Lah itu awalnya gimana Cak? Bisa terjadi seperti itu? Jadi, mulainya seperti dimulainya itu ya awalnya itu ya orang lalu lalang terus melihat jualan buku saya, melihat buku-buku saya, kok menarik bukunya karena saya tidak menjual buku yang sama dengan buku-buku yang lain, di mana buku-buku yang lain itu buku textbook yang mata kuliah di kampus, tetapi saya khusus buku sosial humaniora yang sifatnya umum, terutama buku-buku terkait gagasan pemikiran dan buku-buku yang menjadikan sebagai daftar pustaka untuk penulisan. Daftar pustaka. Dan mungkin kalian juga dosen-dosen juga nggak sampai punya literasi yang seperti ada di ini juga. Ya mungkin dosen ya punya ini, teman kan tetap ada, kalau ada yang baru kan tetap dia tetap ke situ. Nah kemudian dari situ akhirnya saking seringnya ini ada salah satu yang ini, gimana kalau kita buatkan diskusi aja setiap hari Sabtu. Akhirnya setiap hari Sabtu itu dibuat diskusi. Nah setelah sudah lama, dari 2005. Lalu akhirnya tempat diskusi itu dikasih nama oleh teman-teman itu, disebut CTI Cak Tarno Institute kan gitu. Nah dari situ, nah kemudian 2010 itu baru saya diprofilkan di sosok Kompas. Halaman Kompas yang belakang itu Cak Tarno, ruang Cak Tarno. Masih ingat wartawan Kompas yang namanya Cak Tarno? Mas Yusi. Oke. Dari STF kalau nggak salah. Saya ada cuplikan yang dijadikan dokumentasi Cak Tarno tentang pemikiran beliau tentang ruang kosong. Gimana Cak? Nah, itu dulu saya juga nggak tahu, Mas Yusi dulu itu kalau mau apa namanya wawancara saya untuk mau ditulis di Kompas. Awalnya dia itu nanya buku, Cak ini buku tentang apa? Oh ini buku Habermas tentang ruang publik. Terus habis gitu filsafat proses, terus habis itu ada buku Gadamer, terus ada buku ini. Buku Gadamer maksudnya ini buku apa Cak? Ini buku ini ya hermeneutik. Ilmu apa ini Cak? Kalau nggak salah itu ilmu filsafat. Dia bilang gitu, itu ilmu filsafat, metode dalam ilmu filsafat. Padahal dia itu cuman mancing doang. Saya baru mau komentar gitu. Karena apa? Setelah saya tahu ternyata Mas Yusi itu adalah mahasiswa filsafat di Triarkara kan gitu. Nah setelah itu dia habis nanya itu, setelah itu sambil cerita ini, akhirnya dia nanya ini, Cak, kira-kira cita-cita Cak Tarno itu apa? Cita-cita maksudnya gimana? Ya, apakah Cak Tarno mau ini apa punya rencana itu saat di toko buku itu ada toko buku itu, rencana Cak Tarno itu ke depan seperti apa? Maksudnya apa? Ya apakah Cak Tarno mau membesarkan diskusi atau masalah ini yang bukunya toko atau bukunya lebih besar lagi atau apa? Wah, saya itu daging Mas. Saya itu takut untuk ini menyampaikan itu, karena apa?
Itu pertanyaan yang nggak pernah bisa saya jawab. Kamu cita-citamu apa? Jadi polisi. Pas begitu nyalon polisi nggak jadi polisi. Ini kan kekecewaan hasilnya. Nah saya mau punya persepsi yang seperti itu. Akhirnya nggak ada. Mau saya maknai sebagai masa depan itu sebagai ruang kosong aja. Awalnya ya ini aja. Saya ruang kosong itu aja. Nah kemudian di situ ditulislah sama Mas Yusuf, apakah Cak Tarno akan melanjutkan usaha ini? Masa depan fiturnya adalah ruang kosong, terserah nanti Yusuf isi apa. Nah ini akhirnya membangun sebuah opini si pembaca. Akhirnya banyak yang ini, lalu kemudian saya dipanggil sama Pak Tommy, dosen filsafat pada waktu itu di jurusan filsafat UI. Lalu di situ ada Pak Hayon, ada Prof ini, ada Pak Vincent, ini semua dokter dulu, dosen. Ya, Pak Vincent itu ini yang sudah almarhum. Iya. Nah, jadi itu di apa namanya di Departemen Ilmu Filsafat saya suruh datang ke sana, saya tanya itu sama Pak Tommy, Cak, lo bisa datang ke sini, ngapain Pak Tommy? Udahlah kamu ke sini. Ya udah, aku ada yang beli buku nggak? Kalau ada yang beli buku saya bawa buku kan gitu. Akhirnya ya udah bawa aja buku. Saya ngasong lah, saya ini bawa buku. Akhirnya jualan buku di dalam situ. Gua mau tanya nih Cak, yang lo maksud ruang kosong itu apa? Dia bilang gitu. Yang lo maksud ruang kosong itu apa? Wah, itu asal aja bro. Asal aja itu Pak Tommy. Kan saya kalau Pak Tommy selalu manggil Prof. Asal aja itu Prof. Gak bisa Cak. Ini Kompas, lo harus bisa mendefinisikan. Dia bilang gitu. Nah, kemudian akhirnya itu saya spontan bahwa ruang masa depan ruang kosong itu akhirnya karena ditanya suruh mendefinisikan, spontan saya, kalau ruang kosong itu saya definisikan, ruang kosong itu sebagai ruang waktu, di mana ruang yang dulu adalah ruang yang sudah pernah saya isi, dengan bagaimana saya cuma sekolah sampai SMP, menjadi kuli bangunan, menjadi tukang pencari rumput, menjadi tukang macul di sawah orang, jadi buruh tani. Nah, saat ini adalah ruang yang sedang saya isi adalah sedang jualan buku. Lalu kemudian saya membuat forum diskusi. Ruang kosong saya isi dengan ruang membuat ruang diskusi. 1 jam yang akan datang ini ada ruang yang kosong. Akan kamu isi apa? Nah, ini yang saya maksud ruang waktu tadi. Bagaimana ruang kosong itu saya dapat bisa memberikan kemanfaatan untuk orang banyak. Yang ada di pikiran Cak Tarno ketika bicara masalah waktu ke depan itu bagaimana bisa saya isi kan itu di mana itu sebagai pilihan apa namanya, pilihan manusia. Ini sekarang kita habis podcast kayak begini. 1 menit, apa tuh 15 menit yang akan datang kan kita nggak pernah tahu. Betul. Kamu akan isi apa? Nah, kalau ini tadi ya, itu kita isi dengan yang berikan manfaat buat orang banyak. Apakah dengan saya menjual ini, menawarkan dari buku-buku sebagai distribusi ilmu pengetahuan, kan gitu. Atau kita buat silaturahmi ke tetangga. Nah, inilah yang dimaksud ruang kosong itu adalah ruang waktu. Dan selain itu saya juga pernah membaca artikelnya Kolonel Sander. Itu waktu itu nggak tahu tulisan siapa, ada ini di sebaran ini saya membaca itu. Itu yang KFC. Jadi
dia nulis itu menceritakan tentang apa namanya, tentang sejarahnya ini riwayatnya dia sebagai seorang prajurit, lalu jadi seorang kolonel, lalu kemudian jadi seorang ingin bercita-cita ingin memberikan makan orang sedunia, yang melalui resep itu. Iya. Lalu dia bilang begini, tapi ingat, apa yang ada dalam diri manusia itu ada ruang yang kosong. Semakin kita isi, bukan semakin penuh. Semakin kita isi bukan semakin penuh. Tetapi akan semakin luas kosongan itu. Semakin Bapak banyak tahu, semakin aku tidak tahu. Semakin banyak aku membaca, semakin aku tidak mengerti. Karena apa? Karena masih ada pengetahuan yang lain yang belum kita ini. Semakin tahu, Semakin kita tidak tahu. Karena ada pengetahuan lagi di depan tadi, masa depan tadi. Iya. Dalam pemikiran yang sederhana itu, kita juga mengacu pada beberapa filsafat atau inilah semacam apa sih pikiran-pikiran masyarakat kita ya, seperti ini apa, semakin berisi semakin menumpuk misalnya, itu gitu kan ya. Seperti ilmu pari atau apa itu. Tapi ruang kosong ini memang literasi yang Bapak baca dari Kolonel Sanders itu apa, atau penguatannya itu ada penguatannya dari situ. Tapi sebenarnya saya merasakan itu. Saya merasakan ya itu tadi, karena saya merasakan cita-cita itu memang boleh orang untuk mengejar cita-cita. Tetapi ketika kita mengejar secara ambisi, yang terjadi adalah kekecewaan, gitu loh. Pengertian ruang kosong itu bisa nggak disamakan juga dengan kepasrahan kita kepada Allah? Pengertian ya bisa aja kalau misal kita ingin tariknya ke sana. Bisa ya? Ya kita kalau mau ditariknya ke sana ya bisa aja. Tapi kan kalau kita ngomong pasrah kepada Allah ini kan dalam tataran mulut. Oke. Iya kan? Nah, karena apa? Kita ya sudah kita pasrah. Pasrah tanpa aksi ya nggak bisa. Betul. Kadang ini juga yang meninakbobokkan iya. pikiran kita tentang sementara kita menjalani hidup ya. Kita juga dituntut untuk ikhtiar kan gitu. Betul. Ya jangan sampai juga pernyataan itu jadi menjebak kita untuk tidak bisa iya gitu. Nah, itu semua urusan nanti Allah yang mengatur. Tapi kalau kita nggak ikhtiar, iya. Siap. Nah, para pemirsa sekalian, baik pemirsa sekalian, ini menjadi satu literasi yang mungkin kalau secara metodologi keilmuan sebagainya, tetapi siapapun bisa punya pemikiran tentang kehidupan ini. Seperti Cak Karno bahwa kehidupan yang lalu, waktu yang lalu sudah kita isi, kemudian ke depan itu sebagai apa yang dalam pikiran beliau sebagai ruang kosong yang harus kita isi dan punya kemanfaatan orang banyak. Matur suwun Cak Karno, mudah-mudahan kita sehat selalu. Oke, kita jalin silaturahmi. Terima kasih. Dan beliau saat ini saya kasih informasi juga melayani apa buku-buku ya. Nah, saya sekarang ini menjual buku tapi sudah tidak di UI lagi. Siap. Tapi di media sosial. Di media sosial. Yang buku-buku terutama buku-buku second. Buku-buku yang second yang sangat terjangkau. Nah, menarik di ini. Jadi kenapa saya ini kan buku-buku yang
ini karena ini nanti basisnya adalah pemberdayaan. Baik. Jadi buku-buku yang dijual ini basisnya pemberdayaan. Yang dimaksud pemberdayaan itu seperti apa sih kan gitu. Jadi toko buku ini ada admin yang dimana admin itu mempunyai grup untuk menjadi reseller. Jadi admin tukangnya moto, memberikan nama judul, tebal halaman, harganya ini nanti kemudian oleh reseller itu misalkan dinaikkan 5.000 atau apa ini. Nah, nanti kalau sudah dia terbukti transfer ke toko, baru admin menyiapkan bukunya untuk dikirim. Sisanya kelebihan itu nanti baru diberikan ke reseller. Baik. Nah, ini saya membuka yang ini tiba-tiba terinspirasi buku pemberdayaan ini berawal terinspirasi oleh quote-nya si ini siapa itu Sunan Derajat. Ya. Meneono mangan marang wong kang luwe, berikan makan pada orang yang lapar, berikan tongkat pada orang buta. Ya kan gitu. Nah, artinya apa? Tongkat itu adalah ilmu pengetahuan. Tongkat itu ilmu pengetahuan. Jadi saya bisa tandaskan lagi bahwa bagi teman-teman semua yang mungkin membutuhkan buku, bisa ya nanti kontak ke Cak Tarno ya. Ya, atau itu ada linknya ikut di Facebooknya. Facebooknya namanya apa? Cak Tarno. Terus kalau yang tokonya itu kalau di Facebooknya Abiseka Mahardika. Itu dan saya juga bisa sampaikan di sini, ini adopsi juga Cak Tarno. Apa yang lisan itu tidak akan abadi, tetapi apa yang tertulis insya Allah akan abadi. Gitu. Maka berliterasi dengan buku itu mungkin sementara ini menjadi satu krisis ya, orang lebih banyak menonton, tetapi kita kalau kembali ke buku insya Allah ya, apa yang kita inginkan, informasi, pengetahuan dan sebagainya itu akan lebih otentik, lebih real begitu Cak Tarno. Matur suwun. Ada yang ingin disampaikan buat teman-teman? Ya, aku rasa cukup ya. Kuat terakhir. Ya siap. Apa? Ya, kalau si gajah itu masih meninggalkan gading. Manusia supaya panjang umur meninggalkan sejarah yang baik untuk anak cucu generasi ke depan. Iya. Dan itu tidak bisa dinilai dengan angka. Jadi torehkan sejarah dalam pijakan kakimu dengan niat yang mendalam. Sebagai ajang perubahan diri. Karena kelimpahan hidup itu tidak dapat ditentukan berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita dapat menorehkan sejarah di dalam hidup. Itulah yang akan hidup selama-lamanya. Baik, iya. Dan kalau saya sendiri, ketika kita tidak ada, orang masih mengingat kita, itu menjadi doa. Matur suwun Cak Tarno. Sama-sama. Terima kasih, dan insya Allah kita silaturahmi lagi. Sama-sama. Dan ya tadi apa yang usaha dari Cak Tarno itu mungkin saya akan tuliskan di deskripsi bawah tayangan ini, bisa langsung kita kontak ke Cak Tarno. Gitu ya. Oke, Cak Tarno, matur suwun sangat. Salam literasi. Iya, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.